Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan proses pembuatan dari proyek 1 pengelolaan basis data. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Rafi, Nur Ajijah Retno Pujastuti, Ramadan Chandra Dityo, Ibrahim Hussein, dan Ivan Rizwan Muhammad Daniel. Untuk proyeknya itu sendiri, pertama membuat database penjualan motor bekas. Lalu di dalam database itu sendiri terdapat 2 tabel identitas motor dan tabel user. Dari setiap tabel ini sudah kami buat kerangkanya terlebih dahulu, mulai dari variabel apa saja yang digunakan, tipe datanya, dan juga panjang dari datanya itu berapa. Untuk panjang dari datanya ini sudah kami survei terlebih dahulu, dan juga di sini terdapat contoh buat penginputan datanya itu seperti apa. Lalu untuk tabel user juga sama. Di kelompok kami yang bertugas sebagai pembuatan database dan tabelnya ini yaitu Ivan Rizwan Muhammad Daniel. Selanjutnya itu ada user interface login yang bertugas di kelompok kami yaitu Nur Ajijah Retno Pujastuti sebagai front end dan back end dari user interface login. Lalu selanjutnya itu user interface menu utama atau home yang terdiri dari menu identitas motor, menu buat user, dan menu transaksi. Untuk front end-nya itu sendiri yang bertugas di kelompok kami adalah Muhammad Rafi, mulai dari hak akses pemilik, teller, teknisi, dan customer. Sementara untuk backend-nya itu sendiri sebagai hak akses pemilik yang bertugas di kelompok kami adalah Ibrahim Hussein. Sementara untuk hak akses teknisi, teller, dan customer di kelompok kami yang bertugas adalah Ramadan Caradityo. Dan yang terakhir, gambarkan hubungan database dengan interface menggunakan kelas diagram. Di sini yang bertugas di kelompok kami adalah Ivan Rizwan Muhammad Daniel. Dan ini terakhir ada tabel untuk keterangan hak aksesnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses pembuatan dari website itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Rizal Muhammad Daniel dengan NPM 191063117195. Saya di sini akan memperlihatkan proses pembuatan database untuk proyek 1. Pertama-tama, saya akan membuat terlebih dahulu kerangka untuk database yang akan dibuat. Jadi pada database ini akan membuat 2 tabel, pertama identitas motor lalu dan user. Pada identitas motor ini kita tentukan dulu variabel apa saja yang akan dipakai, lalu tipe datanya beserta panjangnya. Dan untuk tabel user di sini kita menentukan variabel hak akses dengan tipe data enum, dan enum di sini maksudnya adalah tipe data yang khusus untuk kolom di mana nilai datanya sudah kita tentukan sebelumnya. Pilihannya bisa berisi dari 1 sampai dengan 65.000 pilihan string, di mana kolom yang didefinisikan sebagai enum hanya dapat memilih satu di antara pilihan string yang tersedia. Nanti saat diisi kita bisa memilih satu di antara banyak string yang sudah kita input. Di sini panjangnya 10 dan contoh datanya nanti customer, pemilik, teller, dan teknisi. Setelah itu kita lanjutkan ke proses pembuatan database menggunakan SAM. Ya, untuk pertama-tama kita masuk dulu ke user root dari MySQL. Kemudian kita buat database-nya. Saya beri nama di sini pbd_5l. Lalu gunakan database-nya. Setelah itu kita buat tabel pertama yaitu identitas motor. Yang isinya pertama. Untuk isinya kita ikuti saja sama seperti yang ada di tabel kerangka sebelumnya kita buat di Word agar memudahkan.
Lalu yang terakhir masa berlaku STNK, kita date, lalu kita tutup dan tabel berhasil kita buat. Kemudian kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel user. Isinya samakan seperti tabel kerangka yang sudah sebelumnya dibuat di Word. Untuk enumnya kita buat ada 4 string yang bisa dijadikan hak akses. Yang pertama pemilik, kedua teller, lalu teknisi, dan yang terakhir customer. Dan tabel user pun berhasil dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Aziza Ratna Pujiastuti dengan NPM 191063117011. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari file PHP koneksi, login, logout, autentikasi, indeks, dan juga CSS dari login. Pertama, kita mulai dari membuat file koneksi terlebih dahulu. Sudah, kita lanjut buat dari file loginnya. Jika sudah, kita bisa langsung buat si file dari login CSS nya ini kita buat di folder CSS. Nah, jika sudah membuat file dari si login CSS nya, kita bisa langsung buat file dari autentikasinya. Nah, di sini ada cabangan if untuk metode post yang ada di sini di login PHP. Jika metodenya memanggil ID user, maka itu yang dipilih ID user, dan pas itu maka dipilihnya dan password. Di sini ada $sign ini untuk mengambil satu garis dari pada database yang sudah dibuat. Di sini ada result dan MySQL query yang untuk koneksi database, dan di sini dari check in dari yang ini. Lalu ini ada untuk kondisi dimana password atau username salah, akan muncul alert bahwa username atau password salah. Nah, kalau si file outnya sudah selesai, kita bisa langsung buat file indeksnya. Lalu di sini ada check session. Jika bukan keempatnya, maka akan diarahkan kembali ke halaman login. Jika sudah, kita bisa membuat file yang terakhir itu logout.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NPM 1910 dari kelas 5F. Di sini saya akan membuat UI tampilan untuk menu utama, menu identitas motor, menu user, dan menu transaksi. Oke, langsung saja kita buat. Pertama itu di sini saya menggunakan CSS dengan Bootstrap versi 5 dan juga JavaScript-nya. Lalu terdapat tambahan CSS lagi untuk tampilannya itu. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, saya cepatin saja. Nah, untuk file CSS-nya sudah selesai, lalu kita buat folder. Untuk masing-masing pengguna itu ada pemilik, teller, tag, isi, dan customer. Pertama kita buat yang di user pemilik dulu, index.php untuk halaman utamanya. Jangan lupa kita impor CSS dari Bootstrap dan tadi CSS yang kita buat. Oke, setelah itu kita membuat sidebar menu untuk halaman utamanya. Oke, dan untuk tadi halaman utamanya itu udah selesai. Kita coba masuk login. Oke, ini untuk halaman utamanya ini. Dan di sini ada tombol untuk menu, nampilin atau menyembunyikan menunya. Dan ini juga berfungsi jika halaman web kita kecilin. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke halaman identitas motor. Yang di dalamnya terdapat form untuk create identitas motor, lalu di bawahnya itu ada tabel untuk nge-read identitas motor, dan pada kolom terakhir di tabel itu ada aksi yang bisa edit dan delete. Nah, untuk halamannya bisa langsung copy paste aja dari halaman utama dan kita ubah pada bagian aktif bar, itu menu yang aktifnya di mana. Setelah itu kita edit pada bagian pack content. Oke, dan halaman untuk identitas motor sudah selesai. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada form untuk input identitas motor. Lalu di bawahnya itu ada tabel untuk membaca identitas motor yang ada pada database. Lalu di kolom paling terakhir di sini ada kolom aksi yang nantinya akan berisi tombol edit dan delete. Dan untuk halaman editnya, kita bisa ngambil dari halaman ini, dari form input identitas motor. Nanti kita akan ganti jadi edit identitas motor. Oke, dan untuk halaman editnya tadi sudah selesai dibuat. Kita bisa coba langsung redirect ke editmotor.php. Nah, ini untuk form editnya. Jadi nanti nilai value dari input ini akan berisi data dari baris yang kita select. Dan jika tadi itu simpannya udah selesai, akan kembali ke halaman identitas motor. Nah, di sini. Dan nanti juga ada pesan notifikasi apakah prosesnya berhasil ataupun gagal. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman untuk user. Membuat user. Ini bisa kita copy paste aja dari yang ini, identitas motor. Oke, dan bagian pada data identitas motornya tadi kita ubah menjadi data user. Dan untuk kolom pada tabelnya kita sesuaikan juga dengan tabel untuk user. Oke, dan untuk halaman kelola user udah selesai. Kita coba
lihat. Nah, ini untuk form inputnya, untuk membuat user, lalu di bawahnya itu terdapat tabel untuk read data usernya, lalu di kolom aksi ini nanti akan ada tombol edit sama delete. Lalu kita cek ya, untuk halaman M edit user. Nah, kurang lebih seperti ini, dan juga pada bagian input ini akan mengambil data dari database. Nah, dan untuk hak akses ini, jika kita login sebagai pemilik, dia bisa membuat user pemilik juga. Tapi jika kita login menggunakan ini yang bisa membuat user tuh teller ya. Dan jika kita bikin user pakai session login teller, dia hanya bisa membuat teller baru, teknisi baru, atau customer baru. Oke, seperti itu. Selanjutnya itu menu transaksi. Kita bisa ambil dari menu index. Dan pada bagian pack content ini kita kosongin. Kita coba. Nah, ini untuk menu transaksi blank atau kosong ya. Nah, ini untuk user pemilik sudah selesai. Dan untuk sisanya itu ada customer, teknisi teller, kita ambil dari halaman yang sudah kita buat pada user pemilik. Hanya saja kita kurangin untuk hak aksesnya. Di sini kan teller hanya bisa mengakses UI untuk membuat user, amang di antara itu create sama read, lalu ada input identitas motor, teller hanya bisa nge-read aja, lalu untuk menu transaksi bisa ngakses si teller. Oke, kita langsung. Dengan statusnya itu di halaman utama pemilik, di identitas motor ini bisa nambahin data identitas motor, lalu ada aksi buat edit sama delete-nya. Di halaman membuat user ini bisa nge-create user, lalu ada kolom aksi juga buat edit sama delete usernya. Dan untuk menu transaksi masih kosong. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Husain dengan NPM 1910 63 11 70 193 dari kelas 5F. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari kelompok saya untuk tugas project 1. Tugas saya sendiri dalam kelompok itu membuat codingan backend dari pemilik, dari user level pemilik. Codingan ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Langsung saja untuk menghemat waktu, membuat file session
Sekian tugas saya, sudah selesai semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Chandra Dityo dengan NPM 1910631170118 ingin melanjutkan penjelasan teman saya. Di sini saya ingin mengisi back end dari bagian session dari customer. Command ini dibutuhkan untuk memanggil folder atau file yang dibutuhkan untuk mengakses file atau directory tersebut. Mengambil session, kemudian ada lagi untuk mengecek session yang digunakan. Selesai di bagian session, kita pindah ke indeks. Memasuki indeks PHP dibutuhkan file.php session. Sekarang pindah. Di sini hanya dibutuhkan header yang sama seperti ini. Kita bisa paste saja. Oh iya, di sini kita lupa menutup. Sini makanya tadi masih putih ya, karena pada ini belum ditutup pada baris 4. Pindah ke transaksi yang tadi kita copy paste aja. Selesai. Kemudian kita pindah ke teknisi. Session ini kurang lebih sama aja ya, jadi kita copy paste aja, kemudian kita ganti namanya, paste sini. Di sini kan tertulis teknisi, jadi kita ganti saja jadi teknisi. Sisanya sama saja ya. Kemudian ada lagi indeks. Untuk indeks sendiri atasnya bisa sama seperti yang sebelumnya. Kita hanya perlu paste yang tadi aja, taruh di sini. Jadi bisa menyambut teknisi dengan nama user dengan sebagai berikut. Dan pada transaksi kita paste dari sini aja. Ya, kita pindah saja ke kelola. Kita langsung aja tulis jaringannya. Ini untuk meng-create user ya. Jadi SQL akan menarik tanggal yang ada pada komputer untuk menuliskannya pada database. Jadi untuk create user, kelola user. Ini tinggal diganti dengan di sininya teller. Kemudian ada indeks. Di indeks ini isiannya sama ya seperti indeks sebelumnya. Headernya memakai ini.
dialog di sini kita pakai sama seperti yang sebelumnya untuk memanggil nama atau operator. Sekarang kita pindah ke yang identitas motor. Identitas motor ini dua ini, tapi dengan tambahan ada tambahan garis baru yang ditutupkan agar bisa mengambil data dari kelola identitas. Isi dalam pribadi Baik, setelah selesai membuat UI, gambarkan hubungan database dengan interface menggunakan kelas diagram. Saya di sini menggunakan website diagrams.net untuk membuat kelas diagram. Di sini sudah disediakan formatnya dan kita hanya tinggal mengedit-edit lagi. Untuk yang pertama, saya beri nama tabel user. Untuk isinya kita samakan dengan yang ada pada database, pada tabel user. Itu ada create date, hak akses, ID user, manager, nama, dan password. Dan jangan lupa untuk ID usernya diberi tanda primary key. Nah, yang untuk di bawah sini tujuannya untuk menunjukkan function-function yang menggunakan data-data di atas. Di sini untuk tabel user pertama hanya ada dua, yaitu saat login dan saat session. Lalu selanjutnya kita buat tabel transaksi. Pada tabel transaksi ini hanya menggunakan function transaksi dan transaksi. Kemudian kita atur koordinatasnya menjadi 0 to many. Kemudian selanjutnya saatnya kita buat tabel baru, yaitu identitas motor. Isinya sama kayak tabel user sebelumnya. Kita isikan data apa saja yang ada pada tabel. Yang mana di sini ada 18 variabel. Nah, untuk 4 tabel terakhir ini kita hanya perlu mengisi interface mana saja yang bisa diakses oleh tiap user. Kita mulai dari pemilik terlebih dahulu, kemudian teller, teknisi, dan customer. Maaf, ada satu hal yang lupa terlewat. Kalau ini hanya ID, kemudian berikut hasil lebih jelasnya dari kelas diagram. Sekian, terima kasih.